Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi, disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Ini video untuk Senin depan berarti ya, karena hari ini tanggal 17 Maret yang akan kita cek. Yang pertama IHSG dulu. Seperti biasa untuk IHSG hari ini naik cukup tinggi 1,71% ke level 6.678 ya, dan untuk IHSG ini nyentuh area supportnya kemarin itu nyentuh area support di 6560, nyentuh aja cuman belum berhasil breakdown. Jadi hari ini langsung open gap atas dan naik ya. Jadi untuk IHSG secara technical mantul di area supportnya 6559 kemarin, hari ini langsung dibuka hijau di pagi hari, langsung ditarik naik. Kalau lihat candlenya sih mudah-mudahan untuk besok Senin depan bisa langsung hijau ya. Untuk IHSG kita lihat aja, apalagi kalau indeks global ikutan kebanyakan hijau ya, ada kemungkinan untuk IHSG langsung dibuka hijau. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, IHSG hari ini tanggal 17 Maret secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk hari ini aslinya paling banyak masuk itu di saham Bank BRI, net buy 432,2 M ya. Selain itu di Goto loh, ini cukup menarik untuk Goto, karena untuk saham Goto hari ini turun tapi aslinya malah masuk 352 M ya. Jadi apalagi tadi Goto kalau nggak salah turun sampai di bawah 114 ya. Jadi kalau turun di bawah 114 ya, seperti yang telah kita bahas, itu sebenarnya kesempatan buat entry. Apakah besok mau naik, kita lihat aja besok. Nanti kita akan cek untuk Goto ya. Kita cek dulu untuk IHSG hari ini paling banyak dibeli asing Bank BRI, Goto, Bank Mandiri, Adaro, UNTR ya. Dan yang paling banyak dijual asing Bank BCA ya, aslinya masih keluar 161,1 M di saham BBCA. Di MTK aslinya net sell 63,6 M. Kalau kita perhatikan untuk hari ini cukup liquid ya untuk IHSG, transaksi di bursa kita. Goto 3,7 triliun ini di sini untuk datanya. Jadi rame, indeksnya naik ya. Untuk Senin depan mudah-mudahan langsung dibuka hijau aja untuk IHSG. Oke, itu IHSG. Dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek saham Goto ya. Untuk Goto hari ini turun ya. Untuk saham Goto hari ini turun, tadinya tuh level 114, untuk harga terendah hari ini 113 ya. Jadi kalau tadi entry di harga 114 di area supportnya berarti udah floating profit, walaupun cuma 2 poin ya. Kalau misal open di 114, kemungkinan untuk Senin depan gimana kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Goto tanggal 17 aslinya net buy 352 M. Kalau kita cek siapa yang masuk, apakah masih CS dan BK. Untuk Goto hari ini secara keseluruhan agak, ada yang distribusi 1,3 triliun ya hari ini tanggal 17. Tapi yang nampung yang distribusi dulu secara keseluruhan ada ZB net sell 1,3 triliun, AK net sell 824 M, KI net sell 248 M, KZ net sell 153 M, dan yang nampung BK masuk lagi 1,2 triliun ya. Jadi untuk BK ini terus masuk di Goto. Selain BK ada YU yang masuk 778 M, CC masuk 457,7 M, RX masuk 103,5 M, dan didominasi oleh asing. Jadi yang transaksi Goto hari ini didominasi oleh asing ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng. Yang nampung asing, yang jualan juga asing. Cuman secara keseluruhan untuk hari ini asingnya net buy tadi itu 300-an M, dan BK-nya masih masuk. Jadi mudah-mudahan besok masih ada yang jaga harga untuk saham Goto ini. Untuk lokalnya distribusi sih KI net sell 248, ini KI versi lokal. Jadi walaupun asingnya net buy, lokalnya distribusi, dan transaksi Goto hari ini didominasi asing, BK-nya masih masuk. Jadi mudah-mudahan untuk Senin depan perhatikan saya level ini selama nggak jebol di bawah 114, ada kemungkinan sih ya akan konsolidasi dulu naik ya. Berarti kalaupun turun jebol di bawah 114 ya, support selanjutnya di 108 ya. Buat patokan untuk Senin depan gimana ya? Market utamanya BK, VGB-nya BK di 116, berarti harga penutupan hari ini 116, berarti pas ya BEP untuk hari ini BK. Jadi tadi itu turun ditarik naik, kemungkinan seperti itu, ditarik naik oleh BK.
Oke, itu untuk saham Goto. Kalau menurut saya malah ada kemungkinan sih hijau ya, mudah-mudahan seperti itu. Untuk saham Goto, kalaupun jebol di bawah 114 selama BK-nya nggak distribusi, masih berani hold. Dan kalau mau average dan lagi, mending nunggu di 108. Kalau sampai jebol 114 ya, mungkin kalau mau spekulasi buy ya disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing, tapi kalau spekulasi buy ya bagusnya di area supportnya tadi 114 atau kalau sampai turun lagi ya di 108. Cuman kayaknya sih mudah-mudahan untuk Senin depan langsung hijau untuk saham Goto. Apalagi untuk hari ini ya SG naik ya. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah sektor perbankan. BBCA hari ini naik nggak? Bank BCA hari ini ditutup surplus 0,90% ke level 8.375, dan untuk saham BBCA itu tadi langsung open gap atas ya, langsung open ya di harga penutupannya ini 8375, sempat turun ke level 8.325, ditarik naik lagi. Untuk Senin depan kalau kita cek untuk transaksinya hari ini asinya masih keluar loh, jadi agak was-was untuk BBCA ini. Untuk hari ini asinya net sell 161 M, paling banyak yang dijual asing hari ini itu BBCA. Untuk BBCA hari ini tanggal 17 Maret, secara keseluruhan untuk asinya yang keluar itu ada DR, YU, AK ya. Untuk DR-nya 100% selling, tidak melakukan pembelian sama sekali, ini net sell 210,9 M. Kemudian YU net sell 154,4 M, AK, CCDP juga keluar. Versi asing yang masuk untuk asinya RX, KZ, ZP, BK. Secara keseluruhan market maker utamanya AK, akannya net sell 25 M. Jadi scalpingannya AK hari ini di saham BBCA. Kemungkinan untuk Senin depan kalau menurut saya mungkin gimana ya, akan konsolidasi dulu. Kalaupun turun support terdekatnya ada di 8225. Kalau mau entry sih bagusnya bisa pertimbangan deket-deket sini sih kalau ada yang cek harga untuk saham BBCA, karena untuk hari ini juga aslinya sebagian besar malah masih keluar ya. Oke, itu untuk saham BBCA. Menurut saya kalau nggak konsolidasi malah bisa turun nguji supportnya di 8225. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI yang hari ini naik cukup tinggi 3,59% ke level 4.900, dan hari ini langsung open gap atas, turun nutup gap dan ditarik naik lagi setelah close di harga ini. Resistennya ya secara histori 4.900 itu resisten untuk Bank BRI, dan ini nggak ada perlawanan lagi buat turun sih secara candlenya. Kalau kita cek untuk transaksinya juga hari ini paling banyak dibeli asing itu saham Bank BRI. Aslinya net buy 492,2 M di Bank BRI. Kalau kita cek di sini untuk BBRI secara keseluruhan yang masuk itu RX, BB, KZ, AK, ini broker-broker asing ya. RX, BB, KZ, AK-nya versi asing semua. Dan untuk RX kalau kita perhatikan RX, BB, KZ ini antara valuasinya dan net valuasinya nggak beda jauh ya. Jadi mereka cenderung invest kemungkinan di saham Bank BRI. Yang jualan CC, OD, BK, YU lokal, ini CC, OD-nya ya, OD-nya lokal, CC-nya juga sebagian lokal. Jadi aslinya akumulasi di saham Bank BRI hari ini lumayan banyak. Mudah-mudahan untuk besok Senin langsung dibuka hijau dan ngejar resisten selanjutnya. Untuk target price Bank BRI misal langsung dibuka hijau akan ke ya 4.900 sampai area 5.000-an lah ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI bisa breakout di atas 4.900. Untuk besok misal langsung naik dan ada yang jaga harga di atas ini, target price-nya ke 4970. Selanjutnya kita kalaupun turun support terdekatnya di sini ya. Tadi support terdekatnya di 4840, ini resistennya kalau bisa langsung dibuka hijau 4970. Selanjutnya kita cek saham BMRI. Dan untuk saham Bank Mandiri hari ini juga ditutup surplus 2,54% ke level 10.100. Pagi tadi langsung dibuka hijau, opennya langsung di area resistennya di 9950, langsung ditarik naik ya untuk saham Bank Mandiri. Kalau secara teknikal ya supportnya di 9950 dan resistennya di 10.200.
Kalau kita cek untuk transaksi Bank Mandiri, untuk hari ini tanggal 17 Maret, secara keseluruhan untuk asingnya ada yang keluar banyak ternyata. Asingnya netbuy ya, netbuy 78,2 M. Jadi untuk asingnya itu yang masuk AK, BB, REKZ, dan yang jualan untuk asingnya hari ini di saham Bank Mandiri ada CS paling banyak. Dan untuk CS-nya ini distribusi. Valuasinya 257,3 M dan net sell 256,9 ya. Jadi hampir seluruh transaksinya CS hari ini di saham Bank Mandiri itu jualan. Yang nampung asing juga sini AK, BB, RX, cuman secara keseluruhan untuk asingnya netbuy hari ini di saham Bank Mandiri. Market utamanya AK, AK-nya netbuy, AVGB-nya di 10.082. 10.082 di arah sini sih. Kalau besok langsung dibuka hijau untuk Senin depan, Bank Mandiri target kenaikannya ke level 10.200. Perhatikan aja area sini kalau mau taking profit sekiranya nggak bisa breakout ya, tapi kalau berhasil breakout ya bisa jadi melanjutkan kenaikannya untuk saham Bank Mandiri. Kalau menurut saya mungkin akan naik dulu di awal market, nanti ya apakah bisa breakout di atas itu, di atas 10.200 atau enggak, lihat aja besok Senin ya. Kayaknya sih mungkin akan konsolidasi dulu di range area 9950 sampai 10.200. Selanjutnya kita cek saham BRIS yang hari ini naik ya, jadi konsolidasi turun naik lagi. Hari ini juga langsung di buy hijau, opennya di 1590, turun ditarik naik lagi. Untuk saham BRIS hari ini berhasil breakout ya, berhasil breakout range konsolidasinya ya, resistennya di 1605 tadi berhasil breakout untuk saham BRIS. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini apakah disertai dengan akumulasi untuk saham BRIS. Untuk saham BRIS hari ini tanggal 17 Maret secara keseluruhan ada yang akumulasi sih, ini ZP netbuy 20,2 M, jadi diakumulasi oleh ZP. ZP-nya ini ZP versi asing dan lokal ya. Untuk ZP asingnya masuk 11,2, ZP lokalnya masuk 9 M-an. Jadi ada yang akumulasi, jadi naiknya saham BRIS hari ini disertai dengan akumulasi oleh ZP. Asingnya juga netbuy 6,5 M, jadi untuk Senin depan perhatikan saya level ini selama masih bertahan di atas 1605 ada kemungkinan sih bisa naik untuk saham BRIS, mudah-mudahan seperti itu. Dan resistennya kemana ya, mungkin kalau secara histori untuk target kenaikan BRIS dalam untuk besok Senin ke area sini dulu 1665 ya, secara histori di area sini bisa breakout di atas itu yang ngejar 1740 1750 untuk saham BRIS. Tapi kalau lihat transaksi hari ini sih ya mudah-mudahan besok langsung hijau dulu untuk saham BRIS, selama nggak jebol di bawah 1605 ya. 1605 itu area support untuk BRIS saat ini. Oke, untuk saham BRIS selanjutnya kita cek saham Bank BTN yang hari ini naik lumayan tinggi 4% lebih ya, 4,66% ke level 1235 setelah hari ini. Untuk saham Bank BTN itu untuk saham Bank BTN ini langsung open gap atas ya. Langsung open di 1195 untuk harga pembukaan hari ini, turun dikit langsung ditarik naik lagi. Jadi ini masih ninggalin gap sih. Kurang bagusnya di situ untuk hari ini untuk saham Bank BTN masih ninggalin gap walaupun nggak terlalu lebar. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini BBTN. Untuk BBTN hari ini aslinya net sell 1M 1M 1,01 M untuk hari ini di saham BBTN aslinya keluar segitu. BBTN ya untuk hari ini tanggal 17 secara keseluruhan diakumulasi oleh BB 8,1 M, dan kalau kita perhatikan di sini untuk BB-nya itu BB versi lokal sih, jadi diakumulasi oleh lokal, malah 100% buy, tidak melakukan selling sama sekali ya untuk BB versi lokal ini.
di saham Bank BTN dan AVG buy-nya untuk BB. AVG buy-nya di 1228 floating profit. Jadi untuk posisi saat ini Bank BTN sih support terdekatnya di 1210. Kalau menurut saya sih lihat transaksi hari ini ada kemungkinan untuk besok ada kemungkinan di awal market langsung hijau, dan perhatikan saya level ini 1255. Apakah bisa breakout di atas itu? Sekiranya nggak bisa breakout berarti mungkin akan konsolidasi dulu di range area 1210 sampai 1255 untuk saham Bank BTN. Oke, itu untuk saham Bank BTN ya. Selanjutnya kita cek saham BBYB yang hari ini naik cukup tinggi. Untuk saham BBYB naik 14% ya, dan kalau lihat candlenya ini nggak mulus ya naiknya, candle hijau mulus, strong bullish, candle bullish Marubozu. Untuk BBYB ya, setelah turun cukup dalam kemarin juga turun, tak kirain mau turun lagi, ternyata hari ini langsung dibuka hijau dan breakout. Candlenya cukup meyakinkan ya, kalau lihat candlenya sih cukup meyakinkan untuk besok naik Senin depan. Kalau kita cek untuk transaksinya, coba apakah ada yang akumulasi BBYB ya untuk hari ini tanggal 17 Maret. Secara keseluruhan untuk BBYB ini AZ masuk 8,3 ya. Seingat saya untuk AZ ini emang cenderung akumulasi untuk saham BBYB. Kalau kita cek dari tanggal 1 Februari aja, untuk AZ-nya udah net buy 120 M ya. Ya, ini AZ udah net buy 120 M kalau kita cek dari tanggal 1 Februari. Jadi emang cenderung diakumulasi oleh AZ, dan AZ-nya naikin hari ini. Ini tanggal 17, market utamanya juga AZ, AZ-nya net buy 8,3, AVG buy-nya di 530. Dan kalau kita cek dari tanggal 1 tadi, untuk AVG buy-nya AZ di 620. 620 di sini sih. Floating loss-nya lumayan dalam untuk AZ di saham BBYB dari tanggal 1 Februari. Ya, jadi untuk target kenaikan BBYB misal besok masih digoreng naik ya, paling nggak ke level ini 620 ya untuk resisten BBYB misal langsung dibuka hijau besok. Kalaupun turun berarti buat patokan harga AVG buy-nya AZ hari ini di 530 di sini. Nah, selama Senin depan untuk BBYB ini nggak jebol di bawah 530, mungkin kalau mau spekulasi buy ada kemungkinan naik sih, atau ya ini aja buat patokan support terdekannya 530, semoga nggak jebol untuk saham BBYB Senin depan. Oke, itu untuk saham BBYB. Selanjutnya kita cek saham Arto yang hari ini naik, cuman nggak terlalu tinggi ya, nggak setinggi BBYB digoreng. Untuk hari ini Arto naik 3% aja, 3,7% ke level 2240, dan nyentuh area supportnya itu kemarin. Hari ini pun tadi sempat turun ya, sempat turun mendekati support, cuman ditarik naik lagi untuk saham Arto hari ini. Jadi untuk supportnya terdekat masih di sini 2150 ya. Selama besok masih bertahan di atas itu sih kayaknya ada kemungkinan untuk saham Arto ya malah bisa naik ya kalau masih bertahan di atas 2150. Soalnya area sini udah lumayan, secara histori udah lumayan di bawah sih. Coba kalau kita cek untuk transaksinya Arto hari ini gimana. Arto ya untuk hari ini secara keseluruhan ada yang YU masuk 15,5, jadi diakumulasi oleh YU. Yang jualan AKBK asing, cuman asingnya masih keluar dulu ini ya, jadi agak was-was juga ya, belum meyakinkan sih kalau lihat transaksi hari ini untuk Arto. Cuman nggak tahu juga untuk besok Senin kalau langsung di HK ya bisa jadi naik. BBYB udah naik 14%, Artonya belum digoreng ya. Mungkin kalau mau spekulasi buy ya, kalau mau spekulasi buy bisa pasang antisipasi sedikit di bawah supportnya di 2100 mungkin kalau mau pasang antisipasi kalau langsung HK di saham Arto untuk Senin depan. Kalau lihat transaksi hari ini sih sebenarnya akumulasinya nggak terlalu banyak, cuman karena ini udah di area support, siapa tahu bisa naik ya untuk Senin depan.
Kalau menurut saya sih Arto YU, kalau kita cek YU dari tanggal 1 gimana, NICC bukan YU ya yang masuk paling banyak, NI malahan. Untuk aksinya keluar terus dari tanggal 1 ini, dari tanggal 1 bulan 3 ini untuk aksinya lebih banyak yang keluar ya. Jadi ya kalaupun mau entry buat invest di Arto itu untuk swing pun agak beresiko, jadi amannya sih buat trading aja. Misal sekali digorengkan untuk saham Arto ya bisa jadi kayak BBYP ya, di atas 10% kenaikannya. Kalau mau pasang spekulasi buy di harga saat ini ya bisa pasang antisipasi sedikit di bawah support mungkin di 2100 atau disesuaikan aja. Kalau menurut saya sih untuk transaksi besok kalau nggak konsolidasi malah bisa naik sih, mudah-mudahan untuk Arto seperti itu. Soalnya untuk hari ini sektor perbankan ya hijau ya, manggung. Oke, itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita cek saham AGRO Bank Raya yang hari ini juga naik 6% lebih ya, antara BBYP, Arto, Agro, Arto aja yang hari ini nggak digoreng. Untuk Agro hari ini untuk candlenya juga lumayan bagus, ini kayak BBYP ya, untuk candlenya strong bullish Marubozu, langsung di bawah hijau, langsung open di 348 dan ditarik naik lagi, nggak ada perlawanan lagi buat turun. Setelah keseluruhan ditutup surplus 6,36% ke level 3608 untuk Agro hari ini. Kalau kita cek untuk transaksinya gimana, Agro ya untuk hari ini tanggal 17 secara keseluruhan ada yang akumulasi BK net B3 eman aja, dan BK ini BK versi asing, jadi aslinya net B ya. Jadi hari ini Agro aslinya masuk diakumulasi oleh BK 3,3 eman ya, aslinya net B 3,1 secara keseluruhan. Dan AVG BK buy-nya hari ini di 365, jadi 365. Floating profit cuman nggak terlalu banyak ya, 365. Mudah-mudahan besok langsung dibuka hijau. Buat patokan ini aja, secara histori support terdekatnya dari 352. Selama besok nggak jebol di bawah itu sih untuk saham Agro kayaknya masih bisa naik sih. Apalagi kalau sektor perbankan hijau lagi ya. Tapi kalau kita ukur pakai rectangle yang ini dari sini ke sini, ya kalau masih naik untuk saham Agro besok target price-nya ke area sini 390 ini resisten terdekat untuk Agro, dan supportnya harga terendah hari ini, harga pembukaan hari ini di 348 gitu aja. Oke, itu saham Agro. Mudah-mudahan besok langsung dibuka hijau sih kalau menurut saya, dan target price-nya ke 388. Sekiranya nggak bisa breakout di atas itu mungkin yang udah floating profit bisa taking profit, cuman ya kembali lagi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, mungkin ini aja dulu untuk analisa kita hari ini ya. Kita lanjut besok untuk yang part 2. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.